Halo teman-teman semua, jadi berjumpa kembali nih di YouTube channel Ingin Ilmu. Nah, kali ini channel Ingin Ilmu ini akan berbagi tips atau cerita terkait apa yang sudah Swidi dapatkan dari sebuah analisis saham. Jadi pertama-tama saya akan memperlihatkan dulu ya teman-teman untuk tugasnya itu sendiri. Terima kasih sudah klik video ini. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa untuk subscribe channel ini karena subscribe itu gratis. Woi, subscribe! Nah, inilah tugasnya ya teman-teman ya. Tugas 7, yuk nabung saham. Ini masih petunjuk tugasnya ya. Yang pertama adalah pastikan kalian sudah menonton mengenai nabung saham. Nah, berikut ini referensi linknya. Tapi sebenarnya referensi link ini bukan mengindikasikan terkait nabung saham, tapi hanya membahas saham secara dasarnya. Apa itu saham? Saham itu kan merupakan bentuk kepemilikan terhadap suatu perusahaan. Terus gimana sih cara untuk mulai berinvestasi di saham? Nah, seperti itu aja sih, bukan ke nabungnya ya teman-teman. Untuk link dari video itu sendiri. Yang kedua adalah pastikan kalian paham tentang nabung saham dan manfaat serta tujuannya. Jadi nabung saham yang nama juga nabung ya, kita naruh uang terus taruh. Dengan memperhatikan apa? Dengan memperhatikan fundamental dari perusahaan tersebut. Kan seperti itu. Seperti istilahnya kita nabung uang kita di bank atau kalau di Bali kan ke LPD, kita taruh di sana. Kita tahu nih, ini LPD-nya, ini lebih besar, dimiliki oleh siapa. Nah, karena kita percaya, kita taruh saja tabung ya. Setiap bulan atau bahkan setiap tahun ya, seperti itu. Terus apa sih manfaat serta tujuannya? Kan manfaat dari nabung saham adalah agar uang kita tersebut bisa berkembang. Nah, itu manfaatnya secara singkat ya teman-teman, saya bilang yang saya bisa jelaskan. Sedangkan untuk tujuannya tersebut bisa untuk terhindar dari inflasi dan untuk menyiapkan dana kematian ataupun dana pensiun, seperti itu juga bisa. Yang ketiga, tunjuk tugasnya adalah tugas kalian di sini. Kalian seolah-olah sebagai pekerja yang menyisihkan uang untuk investasi. Dengan melakukan nabung saham dari Januari 2015 sampai dengan Desember 2019 ke 5 tahun setiap bulan pada satu saham yang kalian pilih dengan nilai 1 juta per bulannya. Oke. Jadi istilahnya di sini kita punya budget 1 juta setiap bulan kita belikan saham. Seperti itu analoginya. Terus yang keempat ya, buat hasil dalam bentuk tabel, yaitu bentuk tabel bebas untuk return per tahun dan total return 5 tahun. Itu yang kelima, tuangkan semua cerita nabung saham kalian ke dalam bentuk PPT ya. Seperti yang keenam adalah kenapa kalian memilih saham tersebut. Nah, di sini isinya itu prospeknya gimana dan lain-lain. Nah, terus itu lebih bagus bila ada gambar tentang perusahaan yang bersangkutan. Yang ke-8 adalah lampirkan fundamental perusahaan saat kalian memutuskan menabung saham tersebut. Laporan keuangan Desember 2014. Itu adalah rasio keuangan yang telah Ibu ajarkan, atau yang telah dosen saya ajarkan. Jadi di sini diminta itu laporan 2014 aja teman-teman ya. Tapi kalau kalian bisa juga bikin sampai 10 tahun ke belakang, itu sangatlah bagus gitu loh. Yang ke-9 teman-teman, hasil dari return per tahun dan total return 5 tahun kalian ceritakan di dalam PPT atau PowerPoint. Yang ke-10 adalah berikan rekomendasi kalian tentang saham itu dari hasil kalian menabung saham. Nah, itu tugasnya teman-teman, nabung saham. Oke teman-teman, ini adalah PowerPoint saya, yaitu
Pertama kan pasti ada pembuka, selamat malam, malam bahagia untuk kita semua, seperti itu. Nah, berikutnya adalah terkait saham yang saya pilih. Nah, di sini saham yang saya pilih untuk saya analisis sebagai investasi saya nantinya di selama 5 tahun. Nah, kan itu kita disuruh membayangkan seperti kan. Jadi saya di sini milihnya adalah BBRI, Bank Rakyat Indonesia. Nah, bagi teman-teman siapa sih nggak tahu tentang BBRI? Untuk mekanisme presentasinya, yang pertama alasan kenapa memilih saham. Ini alasannya itu saya bagi menjadi dua hal yang akan saya bicarakan, yaitu fundamental secara kualitatif dan fundamental secara kuantitatifnya. Oke. Yang kedua adalah pergerakan harga, the floating profit and the floating loss. Habis itu ada profit or loss yang akan nanti dibahas. Yang ketiga adalah evaluasi terkait ketepatan dan kekeliruan. Yang keempat adalah tanya jawab. Nah, alasan pemilihan saham secara fundamental kualitatif. Perusahaan ini berdiri pada 16 September tahun 1895. Nah, ini artinya perusahaan tersebut sudah berdiri itu 100 tahunan. Jadi sudah 100 tahun, jadi lebih tua daripada Indonesia mereka. Jadi sudah lebih 100 tahun lebih sudah berdiri perusahaan. Nah, biasa kan? Jadi sudah banyak pengalaman yang bisa didapat terkait suatu bisnis itu sendiri. Habis itu tercatat di Bursa Efek Indonesia 10 November 2003. Di perusahaan ini sudah tercatat di Bursa Efek Indonesia sudah 11 tahun. Jadi sudah banyak pengalaman yang didapat oleh perusahaan ini. Jadi perusahaan ini juga sudah terkenal dong, sudah diketahui oleh para investor ya di dunia saham. Terus dia bergerak pada sektor banking. Nah, bergerak di sektor banking ini adalah saham yang sangat saya suka. Kenapa? Bahwa sektor perbankan Indonesia sangatlah berbeda dengan sektor perbankan di luar negeri. Kenapa demikian? Suku bunga simpanan dengan suku bunga pinjaman itu sangat jauh berbeda, sehingga return atau keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan perbankan itu sangatlah tinggi, teman-teman. Dan ini juga menjadi incaran para investor luar. Nah, ini juga saya juga mengincar jadinya seperti itu. Terus kita tahu BBRI adalah bank terbesar di segmen usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM dengan layanan mikro banking terbesar di Indonesia dan di dunia. Wow, kita tahu sendiri salah satu bisnis yang menyokong Indonesia itu kan kebanyakan dari para UMKM. Nah, sehingga karena BBRI itu sangat support sekali dengan UMKM, jadi banyak menyalurkan kredit kepada para UMKM. Jadi benar-benar perusahaan ini bisa sangat berkembang karena UMKM yang ada di Indonesia itu kan jumlahnya sangat banyak. Jadi banyak orang yang akan berbondong-bondong untuk meminjam uang di BBRI karena banyak kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Bank Rakyat Indonesia itu sendiri. Nah, jadi prospek ke depan saya yakini bahwa perusahaan itu bisa bertumbuh dengan baik. Terus itu visinya apa? Untuk visi sendiri, the most valuable bank in Asia Tenggara and a home to the best talent. Kegiatan utama dari Bank Rakyat Indonesia tersebut adalah usaha perbankan. Terus itu dimiliki oleh NKRI sebesar 56,75%. Nah, 56,75% ini mengartikan bahwa saham tersebut itu sangatlah bagus. Kenapa bagus? Ketika saham itu dimiliki oleh sebuah LPT ataupun bisa dikatakan sebuah negara dengan jumlah yang banyak dan masyarakat memegang lebih banyak kecil, itu akan menyebabkan fokus dan tujuan daripada perusahaan itu hanya satu, tidak banyak. Nah, tapi sebaliknya jika nantinya masyarakat dikasih yang banyak, ini akan menyebabkan perusahaan lambat laun akan menjadi bangkrut. Kenapa? Karena tujuannya akan selalu berbeda-beda. Karena di masyarakat, ketika dalam proses pemegangan saham, ketika siapa yang pegang paling banyak kan dia sebagai orang yang nantinya menentukan keputusan atau menentukan arah daripada perusahaannya. Nah, lanjut lagi ya teman-teman. Jadi BBRI kesimpulannya ini bagus dari segi kepemilikan saham ya. Terus
Dari segi indeks teman-teman, nah indeks yang favorit menurut pendapat saya pribadi ya, menurut saya itu kan ada LQ45 seperti itu. Jadi indeks tersebut adalah indeks saham untuk saham-saham yang liquid. Jadi LQ45 itu banyak diisi oleh saham-saham yang blue chip gitu. Masuk juga ke dalam IDX Q30. Jadi IDX Q30 ini adalah saham-saham yang memiliki evaluasi yang masih murah, jadi harga saham yang murah, habis itu liquid dan laporan keuangannya yang bagus. Itu juga adalah investor 33. Jadi saham ini itu merupakan salah satu saham yang banyak dicari oleh investor. Habis itu masuk juga ke dalam IDX Kibit 20. Jadi 20 saham yang membagikan dividen secara rutin dan nilainya cukup besar gitu. Jadi mungkin segitu saja yang saya jelaskan terkait indeks ya, karena biar nggak kepanjangan. Terus untuk anak perusahaannya ya ada BBRI Agro, BBRI Remittance, BBRI Life, BBRI Finance, BBRI Dana Reksa Sekuritas, BBRI Venture, dan BBRI Insurance, seperti itu. Terus dari segi fundamental secara kualitatif, yaitu kita bicara masalah angka di sini teman-teman. Nah untuk dari segi likuiditas, ambil contoh dari segi likuiditas, ambil contoh adalah current ratio. Jadi current ratio ini kan untuk memperlihatkan seberapa mampu perusahaan untuk membayar atau melunasi hutang-hutang jangka pendeknya. Di sini untuk current ratio yang baik itu rentangnya antara 1 sampai dengan 3. Ketika current ratio-nya itu di bawah daripada 1, ini mengartikan bahwa si perusahaan itu tidak sanggup untuk membayar kewajiban jangka pendeknya. Tapi kalau di atas daripada 3, ini mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut itu tidak bisa memanfaatkan modal yang dimiliki secara maksimal. Oke. Tapi bisa BBRI itu untuk current ratio adalah 1,23, jadi masih tergolong baik teman-teman. Nah, untuk dari segi perputaran atau turnovernya, ini semakin tinggi semakin bagus. Dan ini bagi saya ini sudah bagus sih, sudah ada beberapa sudah di atas 1. Terus untuk dari segi solvability-nya teman-teman, kalau saya pribadi lihat dari segi solvability itu kan terkait adalah utang. Jadi perbankan semakin banyak utang semakin bagus, bahwa si perusahaan itu banyak dipercayai oleh masyarakat untuk menaruh uangnya di perusahaan tersebut atau di bank itu sendiri. Untuk DER-nya ini kan DER-nya kenapa tinggi? Semakin tinggi DER itu semakin bagus. Seperti saya bilang tadi, utang itu bagus. Nah biasa kalau perusahaan-perusahaan biasa itu DER-nya kalau bisa di bawah 1. Tapi kalau bicara masalah perbankan semakin besar semakin bagus dari segi profitabilitas. Nah seperti saya bilang tadi, ini gross profit marginnya aja tinggi. Kenapa bisa tinggi teman-teman? Seperti saya bilang tadi sebelumnya, perbankan di Indonesia itu sendiri suku bunga simpanan dan suku bunga pinjaman sangatlah jauh berbeda. Dan disitulah profitnya sangat tebal untuk di perbankan di Indonesia. Dari segi evaluasi teman-teman, kita lihat di sini dari segi PER dan PBV ya. Di sini PER-nya itu masih di bawah 10. Jadi ini saham ini masih under value banget gitu loh. Kalau di atas itu artinya perusahaan tersebut udah over. Biasa kalau lihat dari segi PER ya. Kalau dari segi PBV teman-teman kita bisa lihat saham dikatakan murah ketika kita lihat perbandingan PBV dengan ROE, Return on Equity. PBV-nya 1, ROE-nya adalah 10%. Nah, itu perbandingannya. Nah, di sini kita lihat PBV-nya itulah 0,19, tapi ROE-nya itu adalah 7%. Nah, ini kan ada identifikasi bahwa perusahaan itu masih murah. Nah, jadi saya layak untuk masuk di perusahaan itu. Karena layaknya saya masuk di perusahaan tersebut, dari apa sudah saya paparkan, alasan saya secara fundamental kualitatif dan fundamental kuantitatif. Di sini saya bikinlah yang namanya pergerakan harga. Yang pertama adalah terkait the floating profit
or loss. Nah, di sini merupakan suatu bentuk asumsi pergerakan harga saham dalam setahun sebagai gambaran terhadap profit atau loss secara semu. Artinya apa? Ketika profit itu kita tidak take atau kita tidak ambil. Ketika loss juga kita tidak ambil juga, gitu. Kita biarkan. Nah, karena di sini sifatnya kita menabung. Seperti saya ambil sini tahun 2015. Itu kalau kita jumlahkan, ternyata saya dapatnya adalah minus 7,52. Di sini kalau kita lihat return tahun 2016, nah, di sini kan masuk Desember 2015. Kenapa? Biar untuk mempermudah dalam perhitungan returnnya nanti, karena kita kan belinya udah di Desember juga dapat itu. Nah, dan dapat di sini returnnya sebesar 7%. Secara kita jumlahkan teman-teman, 2017 dapat 46% ya, 2018 4%, 2019 6%. Oke. Return per tahunnya ini kan saya rata-ratakan aja teman-teman ya, pakainya itu dapatnya adalah 8,81%. Nah, tahun 2020 itu kan bisa identifikasikan bahwa saya jual saham di tahun 2020, yaitu Januari 2020 ya. Itu karena kan kita nabung sampai 5 tahun dan habis itu kita jual gitu. Berikut adalah profit or loss. Nah, di sini barulah profit atau loss yang kita dapat itu secara real yang kita ambil atau kita take. Yang pertama adalah capital gain, yang kedua adalah dividen. Nah, profit di saham itu kan ada dua, capital gain dan dividen. Nah, itulah yang menjadi dasar dalam penentuan profit ini. Kita melihat dari capital gain dan dividennya. Untuk capital gain di sini saya rata-ratakan aja, setiap tahunnya kita dapat harga sebesar 2.245 tahun 2015 ya, dengan jumlah lot yang kita peroleh sebesar 53 lot. Jadi totalnya adalah 11.898.500 seperti itu. Dan setelah kita total, ternyata telah membeli sebanyak 193 lot dengan mengeluarkan kocek sebesar 59.229.000 rupiah. Dengan rata-rata harganya sebesar 3.069. Terus gimana perhitungan capital gain-nya? Nah, perhitungan capital gain-nya seperti ini. Harga beli itu harga rata-rata ini 3.069 ya. Dan kita tentukan juga harga jual, yaitu di sebelumnya yaitu 4.490, yaitu tahun 2020 kita jual di Januari. Sekarang harga jual dikurangi harga beli, dapatlah selisih tersebut disebut sebagai capital gain sebesar 1.421. Nah, 1.421 itu kita kalikan dengan lot yang kita punya. Jadi kita dapatkan nilai sebesar 27 jutaan. Nah, berapa sih kalau kita presentasekan 27 juta tersebut? Ternyata dipresentasikan dapat adalah 46,31%. Jadi kita telah memiliki untung atau keuntungan dari saham cuma dari capital gain aja dapat sebesar 46,31% selama 5 tahun. Nah, ini untung ya, saya bilang 20%. Bukan termasuk modal, ini hanya untung saja. Oke, dari segi dividen. Perhitungan dividen, nah kita kan bisa nih 53 lot. Nah, dapat dividen 2015. Nah, kalikan dividen dapat 1 jutaan. Tahun 2016 kita punya lot sebesar 104. Di mana dapat 104, 53 yang sebelumnya kita ditambah dengan pembelian saham yang baru yaitu 51. Nah, itu kita tambah, dapatlah kita dividen, jadi totalnya adalah 3 jutaan. Terus seperti itu, dan akhirnya secara kelas saya totalkan dapat total dividen sebesar 14 jutaan. Sekarang the real profitnya adalah capital gain ditambah dengan dividen. Nah, akhirnya mendapat sebesar 42.405.200 rupiah. Kalau dipresentasikan sebesar 71,59%. Jadi ini cuma
keuntungan doang. 42 juta kita sudah memperoleh keuntungan di saham selama 5 tahun. Cukup besar sekali teman-teman ya. Untuk evaluasi sendiri, nah, saham BBRI, yuk nabung saham. Pemilihan saham BBRI dalam melakukan sebuah investasi untuk jangka panjang adalah sudah tepat. Nah, tetapi ada beberapa poin yang perlu diperhatikan kembali agar profit yang dihasilkan bisa lebih maksimal. Karena di sini dosen saya hanya mengajarkan secara fundamental, kita hanya tahunya fundamental doang. Kita nggak tahu kapan kita harus beli, kapan kita harus jualnya, kan seperti itu. Dan memang itu adalah konsep nabung. Nabung kita hanya tahu fundamental, seperti kita menabung di bank. Kita tahu banknya, oh ini banknya bagus, bank besar. Itu kan juga termasuk dari segi fundamental. Kita teruslah taruh uang di sana. Mau ekonomi apapun ya kita taruh. Kan seperti itu. Kita tidak pernah memperhatikan kapan kita harus nabung, kapan harusnya kita keep aja dulu, jangan ditabung uangnya. Nah, ini yang bagi saya perlu untuk dipahami. Nah, pertama dari segi fundamental, memang di dalam suatu saham, harga sebuah saham dalam jangka panjang akan mengikuti fundamentalnya. Dan itu bisa menjadi tolak ukur ketika kita akan membeli saham untuk jangka panjang. Yaps, ini menjadi tolak ukur. Jadi, harga, walaupun harga saham itu kan naik turun, tapi dia akan tetap mengikuti fundamentalnya. Itu untuk jangka panjang. Itu sudah benar sekali. Yang berikutnya adalah dari segi teknikal. Kalau misalkan dalam pembelian saham juga melihat konsep pergerakan harga saham, kemungkinan kita bisa membeli saham di harga yang lebih murah lagi. Nah, disinilah yang saya maksud, kita bisa mempertebal profit kita. Nih, kita bisa lihat teman-teman, di bawah kan ada chart nih, chart sebuah saham teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Nah, gambar yang saya lingkar-lingkarnya itu, yang warna hitam tersebut, itulah titik-titik di mana kita bisa entry atau kita bisa untuk masuk ke dalam saham. Kita beli di titik yang warna hitam tersebut, beli. Nah, jadi kan kita bisa mendapatkan harga yang jauh lebih murah ketimbang kita sembarangan membelinya. Kita beli itu di pucuk seperti yang di atas nih ya, teman bisa lihat. Nah, nanti kalau misalnya kita beli di pucuk, kalau kebanting ya rusak ya jadinya. Kalau kita beli di pucuk, itu kan kita dapat harga yang mahal. Memang secara jangka panjang itu kita tidak untung, tapi untungnya itu tidak seberapa dibanding kita beli di harga yang lebih murah. Jadi penting sekali untuk kita mempelajari teknikal agar kita juga tidak sembarangan membeli saham, agar bisa mendapatkan harga yang lebih murah. Jangan terlalu fanatik. Jadi kalau dari saya pribadi bilangnya jangan terlalu fanatik kepada satu ilmu doang gitu. Kita harus bisa setidaknya dengan ilmu-ilmu yang lain. Terus dari segi bandarmologi, jika kita bisa melihat pergerakan dari bandar atau debit capital, kita bisa mengetahui keakuratan dari sebuah pergerakan harga apakah bakal terus turun ya, atau bahkan berlawanan daripada konsep teknikal. Artinya apa teman-teman? Terkadang di suatu pergerakan harga saham, sahamnya udah naik nih, tapi bandarnya distribusi. Sahamnya udah turun nih, tapi bandarnya kok akumulasi. Nah, di sana bisa menjadi identifikasi untuk diri kita sendiri. Wah, ini turun harga sahamnya. Nah, kita bisa beli nih. Karena si bandar aja beli, kita bisa beli. Kita ikuti akumulasi. Sebelum harga saham itu naik tinggi seperti itu. Jadi kita juga bisa menjadi mengetahui untuk harga tersebut masih naiknya bisa turun. Dan masih banyak juga ilmu-ilmu yang lain untuk membahas terkait saham. Bukan cuma 3 aja, masih banyak. Ada yang namanya astronaci dan masih banyak yang lainnya teman-teman. Nah, sehingga saya bisa simpulkan bahwa nabung saham ya. Yuk nabung itu kan hanya berpedoman pada fundamental. Sehingga nabung itu memang sudah bagus, tapi bagi saya kurang tepat. Yang tepat adalah
budidaya. Yuk budidaya saham. Ini dari segi saya, yuk budidaya saham. Itu pendapat saya ya, itu dari segi saya. Yuk budidaya saham. Kalau budidaya, kita akan mengetahui seluk-beluk sahamnya secara real, bukan hanya dari sudut pandang satu saja, tapi dari berbagai macam sudut. Nah, di sini saya perlihatkan teman-teman. Ini contohnya ya. Di sini kan ada gambar, ada orang yang lagi melakukan proses penyiraman tanaman. Nah, mana yang disebut sebagai fundamental? Nah, fundamental ada tanamannya, ada potnya, ada air, ada matahari. Itu fundamental. Yang fundamental dari dalam apa? Tanaman. Fundamental dari luar apa? Pot, air, matahari. Terus teknikal yang mana sih teknikal? Nah, teknikal itu adalah teknik gimana teknik kita dalam melakukan proses perawatan suatu tanaman. Saya ambil contoh. Misalkan, ketika musim hujan, tanaman tersebut kita nggak usah siram karena tanaman tersebut sudah mendapatkan air dari hujan. Ngapain kita siram? Itu kan namanya pemborosan atau ngabisin biaya air seperti itu. Nah, itulah konsep daripada teknik. Sama di saham seperti itu. Kita udah tahu harga udah mahal, ngapain beli? Tunggu harganya murah, kan seperti itu. Nah, inilah konsep kalau kita nabung. Kalau nabung, ini jadinya mau dia hujan, mau dia panas, yang terus kita siram aja. Jadi kan kita kan mubazir. Nah, itu yang saya maksud dari nabung itu masih kurang tepat. Terus dari segi bandarmologi, dari gambar ini, mana sih bandarmologi? Bandarmologi adalah orang yang melakukan kegiatan penanaman ini atau proses budidaya ini. Siapa? Saya ambil contoh. Saya, Swidil, dosen saya, dan teman saya. Swidil itu saya sendiri, saya kasih dia pupuk, saya kasih dia air dengan takaran yang pas, yang sesuai. Terus kalau dari teman saya, dia ngasih airnya tuh banyak, tapi pupuknya dikit. Nah, dari segi ibunya, dari dosen saya, dia ngasih pupuknya banyak, tapi airnya dikit. Nah, terus mana yang menurut kalian paling bagus? Yang bagus, ya, cara saya sendiri, ya, cara Swidil kan. Ngasih air dan ngasih pupuk itu dengan takaran yang pas. Nah, ketika kita tahu itu, pergerakan harga ketika ditanam oleh Swidil di pertumbuhan tanaman, ketika dirawat oleh Swidil, terus saya sendiri ya, Swidil itu merawat tanaman itu akan selalu tumbuh. Nah, kalau saya gambarkan secara grafiknya akan naik. Nah, tapi dalam kenaikan pasti ada proses penurunan karena ada cuaca atau faktor eksternal yang menyebabkan kenapa tanaman pun bisa ada sedikit penurunan. Ini grafiknya naik, turun dikit, naik, turun dikit, naik, turun dikit gitu. Terus naik dalam tren jangka panjang dan terus naik. Kalau dari teman saya yang ngasih airnya banyak, pupuknya dikit, bagaimana pergerakan tanamannya? Nah, tanaman tersebut ya dia tumbuh karena kondisi yang tidak mengenakan atau tidak menguntungkan, tanaman tersebut akan layu karena pupuk yang dikasih itu dikit, dia layu. Tapi kembali ke titik awalnya, lagi cuaca bagus dia naik lagi, habis itu cuaca buruk dia turun lagi. Jadi pola daripada grafik kalau saya gambarkan dia kan naik turun. Jadi bentuk di sini grafik ini adalah bentuk sideways. Kalau yang tadi yang punya saya itu adalah bentuk grafik uptrend, teman-teman. Nah, berikutnya dari segi dosen saya, dia kan nyiramnya dengan jumlah yang dikit tapi pupuknya banyak. Nah, apa yang terjadi? Tanaman akan mati. Kenapa bisa mati? Pupuk itu memiliki kandungan yang cukup keras sehingga perlu dilarutkan dengan menggunakan air dengan takaran yang pas agar pupuk bisa menyerap dengan bagus ke tanaman. Ketika pupuknya banyak akan membuat tanaman tersebut
batang ataupun akarnya akan menjadi rusak dan tanaman lambat laun akan mati. Nah, kalau kita gambarkan secara grafik, dalam proses kematian tanaman dia akan turun, dia naik lebih dikit. Nah, dalam proses penurunan tersebut tanaman pasti ada proses berjuang untuk dia hidup. Nah, inilah perjuangan dia hidup ini digambarkan dengan proses kenaikan yang sedikit ini. Tapi karena terus dilakukan tindakan yang sama, otomatis turun lagi, naik dikit lagi, turun lagi, dan terus akhirnya tanaman itu mati. Nah, pergerakan ini disebut sebagai downtrend, teman-teman. Sehingga ketika kita tahu bandarnya siapa, Swede teman saya ataupun dosen, nanti ketika kalian lihat bandarnya, oh Swede sekarang jadi bandar, jadi teman-teman sudah tahu kalau Swede jadi bandar pasti sahamnya selalu tumbuh, pasti sahamnya selalu naik tinggi, atau pasti tanamannya itu selalu tumbuhnya bagus. Nah, begitulah konsep daripada saham. Kita tahu nih, oh bandarnya si A, si Swede, oh sahamnya pasti naik nih bagus. Kalau udah bandarnya, wah bandarnya si temennya Swede nih, sahamnya pasti sideways aja, naik turun. Jadi khusus untuk trading. Kalau misalnya, oh nih bandarnya dosen saya nih, itu misalkan, oh sahamnya downtrend nih, wah kita harus keluar nih gitu. Kita udah tahu jadinya gitu loh. Ini penting sekali. Jadi kalau ada yang bilang bahwa konsep fundamental itu khusus jangka panjang, teknikal, bandarmologi itu hanya khusus jangka pendek doang, bagi saya sih enggak kayak gitu. Itu memang sih nggak salah, tapi bagi saya teknikal dan fundamental itu masih bisa kok kita gunakan dalam konsep yang jangka panjang, teman-teman. Jadi intinya teman-teman jangan pernah munafik atau hanya percaya pada satu ilmu doang. Bila perlu semakin banyak ilmu yang teman-teman dapat, teman-teman ketahui, maka semakin akuratlah data yang nanti teman-teman ambil. Apalagi di saham, semakin pahamnya kita, maka semakin akurat dalam kita analisis dan profit juga akan semakin tebal atau besar ya, seperti itu. Jadi kata nabung saham itu adalah kurang karena hanya berfokus pada fundamental, tapi kalau budidaya saham itu lebih tepat ketimbang nabung saham. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai akhir. Ini merupakan salah satu bentuk cerita saya terkait tugas yang didapat ya, dari dosen saya. Jadi semoga dari tugas yang saya dapat ya dan saya share di YouTube ini, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf kepada teman-teman. Thanks for watching and see you in the next video. Goodbye teman-teman.